Ya, shalom buat kita semua. Selamat hari Sabat buat kita semua. Terima kasih karena kita dapat bersama-sama lagi pada Sabat ini di channel Hope Media Sabah. Ya, puji Tuhan karena kita setia untuk belajar pelajaran sekolah Sabat ya. Ya, saya bersama dengan teman-teman saya, teman-teman pendeta di wilayah 4. Ya. Jadi saya sebagai moderator, ya nama saya Pastor Jerry Siming, pastor yang melayani di daerah Tewan, dan teman saya ini ya dipersilakan. Saya Pastor Johnson Tongkiang, melayani di daerah Mentanau bagi tahun 2020. Shalom, selamat hari Sabat semuanya. Saya Pastor Lambrin Mabin, melayani daerah Langkun, senang melayani Anda pada Sabat ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih para pendeta semua. Ya, selamat bertemu kembali dalam perbincangan sekolah Sabat. Ya. Pada Sabat ini kita sudah masuk ke pelajaran 8 yang bertajuk pendidikan dan penebusan. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, ya, saya mengundang Pastor Lambrin untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan diskusi pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini, kiranya kami mendapat urapan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan seterusnya menerapkan firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama pada Sabat ini. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Lambrin, pastor dari Langkun yang sudah memimpin doa. Dan kita masuk pada pelajaran kita yang berjudul pendidikan dan penebusan. Ya, sebelum kita masuk pada ayat hafalannya yang akan dibacakan oleh Pastor Johnson nanti, kita mau tahu dulu apa itu pendidikan ya. Pendidikan dan apa itu penebusan. Ya, coba jelaskan para pendeta. Pastor Johnson, apa itu pendidikan ya? Iya, terima kasih Pastor Jerry. Dan selamat hari Sabat kepada semua kita. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, tajuk besar pendidikan dan penebusan. Kita tahu pendidikan ini yang ada di dunia ini sangat penting untuk manusia. Tetapi di manakah pendidikan yang membawa manusia kembali kepada rupa Allah? Jadi inilah yang kita akan pelajari pada Sabat ini. Iya, luar biasa. Kalau penebusan, Pastor Lambrin? Ya, terima kasih. Bagaimana itu? Terima kasih dengan pengenalan ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Pastor Johnson sebentar tadi yang menyentuh tentang pendidikan. Nah, bagaimana dengan penebusan pula? Alkitab itu sendiri mengisahkan kisah penebusan yang menjadi buku teks ataupun buku utama di dalam pendidikan yang kita akan sentuh di dalam diskusi ini, dan tentunya ini menjurus kepada pendidikan Kristen. Jadi penebusan yang mengajar kita akan rahmat Tuhan yang ajaib untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia yang telah hilang. Nah, sudah tentu ini adalah satu upaya, satu usaha yang kita tidak dapat lakukan dengan upaya kita sendiri. Iya, betul. Ya, terima kasih penjelasan mereka tentang pendidikan dan penebusan. Yang kita tahu pendidikan, ya, kalau namanya pendidikan ada guru, ada Murid. Iya, betul. ada murid. Ya. Begitunya saudara-saudari. Ada guru dan ada juga murid. Disitulah ada pendidikan. Begitu juga dengan penebusan. Ya.
ada yang tidak bersalah dan ada yang bersalah. Di mana yang bersalah harus menebus, yang tidak bersalah menebus yang bersalah. Bersalah. Seperti mana Tuhan kita sendiri ya, karena dosa dia datang ke dunia ini menebus kita. Tetapi apapun saudara-saudari, terima kasih para pendeta yang luar biasa ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan, perbincangan kita, ya Pastor Johnson baca dulu itu ayat hafalan kita, ataupun sudah dihafal luar biasa. Terima kasih Pastor Jerry. Di dalam Alkitab di sini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Inilah inti pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini. Terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, puji Tuhan. Ya, seluruh kitab suci ya. Ini sudah cukup jelas ini ayat hafalannya. Ya, pendeta, di mana berguna untuk mengajar, menegur, memperbetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini ya dalam ahad dalam gambar Tuhan. Kalau kita lihat dalam Isnin, Yesus sebagai guru. Kalau kita lihat dalam Selasa, Musa dan para nabi. Kalau di Rabu, lelaki dan wanita bijaksana. Dan kalau di Kamis, pendidikan dalam gereja awal. Itulah pelajaran-pelajaran yang kita sudah ikut setiap hari. Dan kita bawa dalam perbincangan pada sabat ini. Ya, para pendeta semua. Ya, terima kasih karena saya percaya ada penjelasan yang para pendeta jelaskan pada perbincangan kita pada sabat ini. Ya, kalau kita masuk dalam ahad, ya di ahad, di mana ada pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada para pendeta, di mana bagaimana pendidikan dapat mencapai matlamat yang luar biasa. Ini dalam gambar Tuhan, ya gambar Tuhan. Ya. Pastor Johnson, sila jelaskan. Terima kasih Pastor Jerry. Di dalam pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini, saudara-saudari yang kekasih di hadapan Tuhan, di dalam pelajaran kita bagaimana pendidikan dapat mencapai matlamat yang luar biasa di dalam gambar Tuhan. Di dalam pelajaran sekolah sabat kita, pendidikan dapat mencapai matlamat yang luar biasa. Pertama, kita perlu ingat bahwa Tuhan mencipta kita untuk memiliki satu hubungan dengan Dia. Dengan itu, gambar Tuhan maksudnya di sini adalah apakah tabiat yang utama, yang terpenting, yang asalnya daripada Tuhan. Di sini gambar Tuhan mengatakan kita diminta untuk fokuskan pemikiran kita untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam cerita ini tidak semestinya gambar itu gambar yang kita lihat ya Pastor. Iya betul. Tetapi sebenarnya maksudnya gambar Tuhan ini ialah dia berkaitan dengan mental kita. Oh. Jadi kita kembali kepada tujuan rencana Tuhan yang sebenarnya, di mana selepas berdosa, jadi pemikiran manusia, tingkah laku manusia berubah, maka itulah sebabnya kita perlu kembali kepada gambar Tuhan. Karena di dalam pelajaran kita dalam sekolah sabat ini mengatakan apa yang
paling penting di sini adalah kita kembali ke pangkuan Tuhan. Betul. Baik di dalam keluarga kita maupun di dalam sekolah. Tetapi di dalam sekolah ini kita akan pilih sekolah mana yang membawa manusia kembali tabiat yang seperti Yesus. Jadi antaranya di sini yang menekankan kembali kepada tabiat Tuhan adalah sekolah gereja kita. Inilah yang membawa manusia untuk kembali kepada tabiat Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan Pastor Johnson. Ya, sangat luar biasa sekali. Bagaimana pula dengan Pastor Lamrin? Ada yang perlu kita jelaskan di dalam gambar Tuhan ini? Oke, terima kasih Pastor dan juga Pastor Johnson yang sudah memberikan kita penerangan tentang gambar Tuhan. Jadi menyentuh tentang gambar Tuhan ini, bagian ini menjurus. Saya lihat bagian ini menjurus bagaimana mengembalikan manusia menurut gambar Tuhan, menerusi pendidikan Kristen yang betul. Kita sedang bahaskan ketika ini. Oke. Jadi apa peranan pendidikan Kristen untuk mencapai matlamat ini? Ya kan, begitu kan soalan tadi? Ya. Jadi pendidikan Kristen membawa manusia untuk belajar, mengenal sifat ataupun karakter Tuhan, serta hukumnya. Jadi kita sebagai umat-umatnya, apa respon kita? Jadi respon kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, anugerah keselamatan itu ialah kita, ya sudah tentu kita sudah mengetahui kebenaran itu, lalu kita menghidupkan. Sekarang kita menghidupkan firman yang kita terima itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga karakter Tuhan itulah yang dipantulkan dan dapat dilihat oleh semua orang. Iya, betul. Ya, terima kasih Pendeta Lamrin. Ya, gambar Allah yang kita tahu. Kenapa perlu kita tahu bincang pasal gambar Allah? Karena manusia dan Tuhan punya hubungan, betul? Betul. Ya. Jadi kita punya hubungan dengan Tuhan. Itulah makanya kalau kita buka dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya, manusia dan Tuhan ada hubungannya. Itulah makanya serupa. Dia katakan kita dan Tuhan adalah serupa. Dengan manusia dan Tuhan ada serupa. Jadi kita masuk pada perbincangan seterusnya. Ya, mengapa Yesus dikatakan sebagai guru? Wah, ini lagi. Kenapa dia dikatakan sebagai guru ya? Sebab di sini Yesus sebagai guru. Ya. Kenapa ya, Pendeta? Iya. Terima kasih Pastor Jerry. Baiklah, di dalam sekolah sabat kita pada sabat ini, saudara-saudari yang saya hormati di hadapan Tuhan, mengatakan Yesus sebagai guru. Nah, mengapa Yesus dikatakan sebagai guru? Di dalam pelajaran sekolah sabat kita, Alkitab menggunakan banyak istilah untuk menggambarkan siapa Yesus sebenarnya. Antaranya, dia adalah anak Tuhan, Mesias, putra anak lelaki, juru selamat, penebus, Tuhan, dan anak domba. Maka tidak heranlah mengapa Yesus dikatakan sebagai guru. Iya. Dan kalau menurut dengan perguruan di sini, Yesus memang layak dikatakan sebagai guru. Oleh sebab Yesus mengajar perbuatan yang baik. Yesus
mengajar, mengarahkan pemikiran manusia mengenai hal surga. Jadi inilah poin yang utama mengapa Yesus dikatakan sebagai guru. Nah, seterusnya Pastor di sini kita harus pelajari juga dalam satu hal yang dibuat oleh Yesus di sini, kita boleh lihat di mana Yesus memberikan pengajaran yang membuatkan manusia ini berjalan menuju ke puncak yang Yesus kehendaki, yaitu menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dan apa poin yang harus dibawa agar kita tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup? Poin utama di sini adalah kita memegang Injil, kabar baik itu. Inilah yang membuatkan kita untuk fokus berjalan bersama dengan guru kita. Karena inilah message yang diutamakan untuk kita kumandangkan, untuk kita ceritakan kepada semua manusia. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah guru yang agung. Wah, luar biasa Yesus Tuhan kita ya. Iya. Ya. Ada tambahan dari Pendeta Lamrin? Ya, terima kasih Pastor. Jadi Yesus Kristus itu bukanlah guru biasa, ya. Iya. Sudah disebut oleh Pastor Johnson tadi bahwa dialah guru agung kita. Wah, luar biasa ya. Dialah guru agung kita. Nah, seringkali ataupun paling tidak kita sebagai murid, kita akan mendapat kesan dari ajaran atau karakter dari seorang guru, ya kan? Iya. Betul. Jadi sebagai seorang guru, kira-kira lah guru apa? Terutama sekali guru sekolah sahabat ya. Ya, sekarang guru sekolah sahabat Ya. lah. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita ajarkan, ya kan? Betul. Karena murid sering meniru bukan hanya apa yang diajarkan, bahkan sampai cara guru mengajar pun akan ditiru oleh murid itu. Jadi ya selayaknya kita meniru guru Yesus Kristus, guru agung kita. Ya. Ya, terima kasih para pendeta. Memang pun Yesus adalah sebagai guru ya. Yesus adalah guru. Ya. Memang pun kenapa dia sebagai guru? Karena waktu dia datang ke dunia ini, dia apa yang dia lakukan? Dia mengajar. Iya. Ya. Dia memilih 12 murid. Lepas itu dia ajar. Itulah pendidikan. Ada pendidikan yang Yesus lakukan pada waktu itu. Bukan saja murid-muridnya, saudara-saudari, tetapi orang-orang yang ada di sekitar pada zaman Israel, pada zaman itu. Luar biasa ya. Banyak yang diajar pada waktu itu. Dan bukan saja guru, tetapi dia juga penebus. Iya. Ya, sesudah mengajar, dia menjadi juru selamat kita. Luar biasa. Jadi sampai sekarang juga saudara-saudari, Yesus itu sebagai guru kita, ya, guru yang tidak kelihatan, ya, luar biasa. Amin. Ya, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, kita lanjut pada persoalan seterusnya di Selasa, Musa dan para nabi. Ya, apa hubungannya dengan pendidikan dan penebusan? Saya percaya Pastor Lamrin sudah siapkan jawabannya. Terima kasih. Jadi Musa dan para nabi di perjanjian lama khususnya memainkan peranan yang penting dalam mendidik bangsa Israel umat Tuhan ketika itu. Dan sudah tentu Musa itu sendiri mengajar hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Dan hukum Tuhan itulah yang menjadi panduan di dalam
di dalam bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka setiap hari. Iya. Betul, Pastor. Ya, terima kasih Pastor Lamrin, di mana menjelaskan tentang hukum dan para nabi. Dan ada tambahan dari Pastor Johnson pasal ini. Iya, terima kasih Pastor Jerry. Di dalam pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini seperti mana yang sudah dijelaskan oleh Pastor Lamrin, poin utamanya di sini adalah mengenai hukum 10. Dan kita tahu bahwa hukum 10 ini memberitahu kepada kita untuk menghindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Di mana hukum ini mengajar kepada kita bagaimana kita tidak melakukan yang tidak diingini oleh Tuhan. Iya, betul. Dan apabila ada hukum ini, Ya. maka kita dilindungi. Dan ukuran untuk mendapatkan kebahagiaan yang rapat dengan Tuhan adalah akan penurutan hukum Tuhan. Tetapi hukum Tuhan, hukum 10 itu tidak menyelamatkan. Tapi yang memberikan keselamatan kepada manusia ialah datangnya daripada Yesus. Iya. Ya, terima kasih. Penjelasan pada para pendeta Lamrin dan juga Johnson, di mana menyatakan ya hubungannya adalah hukum, saudara-saudari. Jadi kita harus belajar pendidikannya di situ, ya, penurutan akan Tuhan, supaya pada waktu kita belajar tentang itu, kita akan mendapat keselamatan yang sangat luar biasa. Seperti mana seperti mana orang-orang Israel pada waktu itu, ya. Iya, pasti. Ya, di mana mereka juga belajar sehingga mereka menuju ke tanah Kanaan. Iya, ya, sebelum sampai ke tanah Kanaan. Tapi Ya, ada waktunya mereka tidak menurut, ya, Pastor. Iya. Ya, ada juga. Ya. Banyak yang gagal pada waktu itu. Ya. Sehingga ada juga yang tidak bisa masuk ke tanah Ya, Kanaan betul. pada waktu itu, ya. Ya. Ya, jadi tetapi kalau kita lihat di sini ada juga kajian pendidikan dalam buku-buku ini, ya. Seperti Esther, Daniel, Ruth, dan juga Ayub. Ya, mereka ini berjaya luar biasa, ya, dalam pendidikan. Ya. Jadi itu yang harus kita tahu. Begitu juga dengan kita harus punya pendidikan, pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, pada waktu kita mengetahui, ya, kita bisa lakukan itu. Dan seterusnya di pelajaran Rabu, ya, pelajaran Rabu, lelaki dan wanita bijaksana. Ini ada berhubungan semua, ya, dari Musa dan para nabi, dan lelaki dan wanita bijaksana, ya. Tetapi apa poin penting yang kita nampak di sana, ya, pasal lelaki dan wanita bijaksana? Coba jelaskan Pendeta Lamrin. Oke, terima kasih, Pastor. Jadi lelaki dan wanita bijaksana, bagaimana kita melihat, ataupun dari sisi apa kita melihat kebijaksanaan mereka ini? Nah, pendidikan sudah tentu ini kebijaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan yang berasal dari pendidikan Kristen yang sedang kita bahas ketika ini, ya. Jadi pendidikan itu sendiri dibahagikan kepada dua kategori, ya, yaitu teori, secara teori, dan praktisnya. Oke. Nah, secara teorinya, kalau kita baca dalam Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menolak hikmat. Oke. Jadi takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ya, permulaan pengetahuan. Kemudian kita lihat dari
kategori praktisnya itu di dalam Amsal 6 ayat 6 hingga 8 mengajak kita untuk belajar dari semut ya Pak, ya para pendeta. Ya. Dan Harus tinggal semut juga. kita semua ya. Ya. Belajar dari semut karena semut ketika panas menyimpan makanan untuk persiapan di musim dingin. Oke. Jadi kalau kita kaitkan ini dengan kebijaksanaan, kalau kita mau mengenal Tuhan, itu juga perlu hikmat dan sudah tentu pengalaman ya. Ya. Dan ketika kita mempunyai hikmat, disitulah sistem pendidikan itu kita akan lihat bekerja. Ya. Pendidikan Kristen maksud saya. Betul. Ya. Kemudian kita akan mewariskan apa yang diajarkan, apa yang kita telah belajar, oke? Dengan mengajarkan kembali apa yang kita belajar, ya. 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 Kemudian kita memperlihatkan itu di dalam kehidupan kita. Jadi respon kita bagaimana ya? Ya, bagaimana respon kita pasal itu? Bagaimana Pak Ya. Pendeta Johnson? Iya, terima kasih Pastor Jerry dan Pastor Lamrin. Apakah respon kita mengenai pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini? Baiklah, di dalam pelajaran kita ini antaranya respon kita di sini adalah kita mengambil keputusan untuk mempelajari firman Tuhan. Karena di dalam ayat kita yang pertama dalam sekolah Sabat ini mengatakan dengan adanya ini firman Tuhan, Ya. kita akan dibentuk, kita akan diajar, kita akan diubah oleh sebab kebenaran Yesus ada di dalam Alkitab ini. Jadi saya percaya antaranya di sini yang membolehkan kita bijaksana adalah kita harus kembali kepada Yesus sebagai guru yang utama daripada segala sesuatu. Amin. Luar biasa. Amin. Bagaimana Salomo bisa bijaksana? Ya, saudara-saudari. Bagaimana? Karena dia berhubungan sama Tuhan. Ya, pada masa mudanya, siapa yang dia cari? Saudara-saudari, dia cari Tuhan. Ya. Wah, luar biasa. Itulah makanya dia jadi bijaksana. Ya, bijaksana dia. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita. Kita harus mencari Tuhan. Ya. Belajar sama Tuhan supaya kita tahu. Ya. Pada waktu kita mengetahui itu, kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya. Terima kasih para pendeta yang sudah menjelaskan di lelaki dan wanita bijaksana, ya, wanita bijaksana. Jadi wanita juga harus bijaksana, ya. Lelaki dan wanita ya. Ya, lelaki dan wanita Lelaki bijaksana. dan wanita. Ya. Kalau kita lihat di pelajaran Kamis ini adalah pendidikan dalam gereja awal ya, para pendeta. Pendidikan dalam gereja awal. Ya, mari kita bincang sama-sama apa maksudnya ini tentang pendidikan dalam gereja awal. Ya. Dipersilakan Pastor Johnson Ya. yang kamu tahu tentang ini. Terima kasih Pastor Jerry. Pendidikan dalam gereja awal. Antaranya di sini Yesus sebagai guru yang mengajar bagaimana manusia berjalan untuk berpikir menuju ke kerajaan surga. Dan selain daripada itu, mengajar manusia bagaimana tabiat Yesus itu ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam pelajaran di sini juga mengatakan dalam pendidikan awal mengatakan di sini, inilah sekolah yang mengajar kita bagaimana melakukan pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita tahu bahwa dengan melakukan tugas ini, kita dapat bekerja sama dengan
Yesus, dan dengan kerjasama ini maka Tuhan akan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dengan itu kita dapat berjalan bersama dengan Yesus. Ya, terima kasih. Ya, pendidikan dalam gereja awal. Ya. Jadi bagaimana Yesus mendidik para muridnya pada waktu itu, Pastor Lamrin, di pendidikan awal. Kita harus mau tahu juga. Ya, dipersilakan. Bagaimana dia mendidiknya supaya kita bisa ikut caranya, betul? Ya, ya. Jadi murid-murid Yesus di dalam gereja awal menerima pendidikan langsung dari Yesus. Iya. Selama 3,5 tahun. Ya. Dia ikut pendidikan ya? Ya. Tetapi dan sesudah itu pendidikan itu tidak berhenti setakat itu. Ya. Yesus memberi pendidikan kepada murid-muridnya yang berkesinambungan. Ya. Di bawah bimbingan Roh Kudus. Ya. Itu sesudah Yesus naik ke surga. Ya, sesudah Yesus naik ke surga. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 bahwa dia dikenali sebagai Roh kebenaran. Oke, Roh Kudus. Ya. Jadi gereja mula-mula menerapkan pendidikan yaitu mengajar orang-orang tentang hukumnya dan bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya. Dan hal yang sama juga sedang kita lakukan hari ini, yaitu mengajar orang di bawah bimbingan Roh Kudus, bukan dengan kepintaran kita sendiri, tetapi Ya, betul. di bawah bimbingan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudari para pendengar semua, yang kita tahu pendidikan dalam gereja awal ini, ya, yang kita tahu Yesus adalah seorang guru. Ya, dia mendidik para muridnya pada waktu itu. Berapa tahun tuh? 3,5 tahun. Ya, pada mulanya. Wah, luar biasa. Dia didik, tetapi pada masa yang sama, walaupun ada pendidikan yang dilakukan oleh Yesus sangat luar biasa, ada juga yang gagal. Kenapa bisa gagal ya? Padahal yang ajarnya sudah master, sudah luar biasa. Waduh. Ada juga salah satu gagal, yaitu Yudas Iskariot. Kenapa dia bisa gagal? Kenapa bisa gagal itu? Coba jelaskan, Pastor Johnson. Terima kasih Pastor Jerry. Antaranya disebabkan kegagalan itu adalah kurangnya fokus kepada yang memberikan pengajaran itu, yang memberikan message yang utama. Di sana apabila fokus itu hilang, maka kita tidak dapat melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita ya Pastor, kita fokus kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, antaranya yang menyebabkan lagi gagal ialah ada kalanya kita menurutkan keinginan kita sendiri. Keinginan dagingnya? Iya. Dan apa yang paling penting di sini, kita perlu berdoa. Dan doa itu biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Permohonan kita, bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, betul. Itu adalah rahasia untuk kejayaan. Dan selain daripada itu, doa ditambah dengan usaha kita, ini akan mendapat kejayaan yang luar biasa. Maksudnya ada pimpinan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih Pastor Johnson. Ada tambahan dari Pastor Lamrin pasal ini? Ya, setuju dengan Pastor Johnson. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu berbentuk dua hal ya. Di antara guru dan murid. Jadi murid, guru itu mengajar, kemudian murid
harus mendengar, ya, Dan harus belajar, mendengar, melihat, merenung dan ya harus belajar. Iya. Ya, harus belajar dan tentu sekali harus ataupun ya perlu menghidupkan apa yang diajarkan itu. Ya betul. Oke. Ya, jadi apabila murid itu gagal, ya mungkin disebabkan seperti Pastor Johnson katakan hilang fokus. Oke. Ya, hilang fokus ataupun gagal menghidupkan firman Tuhan itu sendiri dalam konteks pendidikan Kristen. Ya. Iya. Jadi kembali lagi kita harus kembali belajar daripada Yesus Kristus. Oke, belajar dari Dia. Dan kita akan menjadi murid. Kemudian kita juga akan memuridkan orang lain dan orang lain akan melakukan perkara yang sama. Ya, betul. Ya, terima kasih Pendeta Lamrin dan juga Pastor Johnson yang sudah menjelaskan begitu baik sekali, luar biasa sekali saudara-saudari. Di mana kenapa ada yang gagal walaupun Yesus sebagai guru ada juga yang gagal. Karena itulah makanya sudah dijelaskan tadi ya, mereka Yudas tidak hilang fokus ya, ataupun bagaimana itu? Keinginan dagingnya. Ya. Nah, ada keinginan dagingnya itu saudara-saudari. Begitu juga dengan kita ya saudara. Walaupun kita ini ikut pendidikan Kristen di gereja masing-masing ya. Sebab gereja juga adalah sekolah kita. Ya, sekolah kita. Ya. Kita belajar tetapi ada saja yang gagal, ada juga yang gagal. Tidak semua lolos saudara-saudari. Itulah makanya kalau kita mau lulus ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus sama Tuhan, pandanglah Tuhan, dan kita menjadi luar biasa. Dan bisa masuk, bisa lulus. Kalau lulusannya masuk mana? Masuk sorga, ya. Amen. Itu yang kita mau, masuk sorga. Amin. Amen. Ya. Baik dalam pendidikan Kristen, baik dalam sekolah sekuler pun ada saja yang gagal, ya, karena tidak betul-betul belajar, tidak betul-betul mempelajari apa yang sudah diajarkan, menghidupkan apa yang sudah diajarkan, sehingga tidak bisa masuk ya, Dewi Siti. Jadi dalam keluarga juga, walaupun orang tua sudah mendidik menjadi guru sebagai pendidik, tetapi ada juga anak-anak yang bisa murtad, benar? Bisa terjadi ya, bisa terjadi seperti itu. Ya. Itulah makanya pembelajaran saya dan kita semua, baik pun anggota-anggota jemaat, ada kesambungannya. Kita sebagai guru, kalau kita sebagai pendeta mengajar anggota-anggota jemaat, kalau pendeta sudah tidak ada lagi, perlu ada kesambungannya. Siapakah yang datang untuk mengajar kita? Sekolah Sahabat sudah menjelaskan, Roh Kudus, Roh kebenaran. Itulah anggota jemaat. Ada Roh Kudus yang bisa datang sama kita. Itulah pendidikan itu berkesambungan, ya, supaya tidak terputus ajarannya. Roh Kudus menjadi guru kita, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, ya, sepertinya kita sudah sampai ke puncak pembelajaran perbincangan kita ini, ya. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu kita jelaskan dalam pelajaran sekolah Sahabat kita ini, para pendeta Johnson dan juga pendeta Lamrin. Ya, baiklah Pastor Jerry. Kita sudah ke penghujung pelajaran sekolah Sahabat kita pada Sabat ini. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita tidak jatuh. Tetapi di dalam Alkitab mengajar kepada kita, selagi kita sadar, selagi kita mengerti yang kita ini salah dan berdosa di hadapan Tuhan, kita diminta untuk kembali.
bertobat dan memohon pengampunan daripada Yesus. Nah, di dalam kegagalan ini kita diminta untuk tidak berputus asa. Selagi kita masih hidup, kita kembali kepada Yesus. Jangan saja pintu kasihan itu tertutup bagi kita. Dengan itu saudara-saudari, kita belajar juga di dalam pelajaran khotbah Yesus di atas bukit, di mana mengatakan mengenai damai. Berbahagialah orang yang berduka, dan ada banyak lagi. Berbahagialah mereka yang sukar dalam kehidupan. Ada beberapa lagi yang disebut di sini. Tetapi apa yang paling penting di sini adalah panggilan Tuhan. Setiap kesusahan di dalam kehidupan kita, kita diberikan peluang oleh Yesus untuk datang dan menerima itu dan memohon agar Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu jalan yang terbaik untuk berpihak sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nah, di dalam khotbah Yesus ini, apa yang saya lihat di sini adalah mengajar kepada kita untuk tidak berputus asa. Ya, Baik betul. kita yang kaya, biasanya orang kaya ini dia orang senang-senang untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang sukar walaupun kaya. Tetapi di dalam kesenangan maupun yang kesusahan itu, Yesus minta supaya kita kembali untuk berbahagia bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini antara yang ingin dikongsikan di dalam pelajaran ini. Mungkin ada mungkin ada tambahan dari Pastor Lambrin. Oke, di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, ini adalah perintah. Kita semua tahu ini adalah perintah dari Yesus, ataupun disebut perintah agung Yesus, di mana menyuruh agar kita menjadikan segala bangsa menjadi apa? Murid, ya. Iya. Yap. Jadi murid. Ini adalah juga pemuridan, ataupun ya ini juga adalah satu proses pendidikan, ya. Tapi jangan kita lupa di dalam Matius 23 ayat 8. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Apa maksudnya ini? Nah, perintah agung Yesus untuk memuridkan tidak membuat kita menjadi guru. Justru kita adalah murid. Kita sama-sama murid, ya. Iya. Ya, kita sama-sama murid, mengajar, kemudian murid lain akan mengajar lagi. Oke. Dengan satu pengertian bahwa kita hanya ada satu guru utama ataupun guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dan marilah kita belajar dari Yesus. Okay. Kita memiliki hikmat yang hanya berasal dari Tuhan, dan tentunya kita hanya akan mengajarkan kebenaran saja. Iya. Terima kasih para pendeta, Pastor Johnson dan juga Pastor Lambrin, yang kita sudah pelajari pada hari ini, pendidikan dan penebusan, ya. Yang kita tahu siapakah watak utama dalam pendidikan? Yesus Kristus sendiri. Iya. Dan siapakah penebus? Yesus juga, ya. Jadi pelajaran ini memfokuskan hanya satu, yaitu Yesus. Dia adalah pendidik, dia juga adalah penebus. Ya. Kalau dia adalah sang pendidik dan sang juru selamat, kita jadikanlah dia sebagai teladan kita, saudara-saudari. Ya, jadikanlah dia sebagai satu-satunya ikutan kita, bahkan satu-satunya jalan keselamatan kita. Jadi saudara, para pendengar semua, biarlah kiranya kita ini senantiasa diberkati dan dikuatkan pada waktu kita sudah belajar pelajaran sekolah Sabat ini.
Tapi sebelum kita bersurai dalam pembelajaran ini, ya, kita akan tutup dengan doa. Ya, dipersilakan Pastor Johnson untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh mengasihi kepada kami telah belajar pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini yang bertajuk pendidikan dan penebusan. Kami sudah mengerti di dalam pendidikan Kristen ini yang utama adalah kami mengenali akan Yesus. Kami mengetahui tabiat yang Yesus telah berikan kepada kami. Dengan itu ya Tuhan, terima kasih karena Yesus sendiri menjadi guru di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai murid-murid, dan kami memohon akan Roh Tuhan dan kuasa daripada surga untuk memimpin kepada kami, agar setiap pelajaran yang kami sudah pelajari daripada Yesus, daripada firman Tuhan, dapat diberitahu kepada orang lain, di mana dapat memberikan perubahan dalam kehidupan kami, agar semua kami yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat akan selamat dan memasuki kerajaan surga, di mana tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada perpisahan, melainkan hidup selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengajar kami melalui sekolah Sabat pada Sabat ini. Kami memohon agar Roh Tuhan memimpin kepada setiap kami, baik yang berjaya maupun yang gagal, agar kami bersama-sama untuk kembali fokus kepada Yesus dan memohon kekuatan akan pimpinan Roh daripada Tuhan, agar kami mampu berdiri, berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Yesus, karena Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Dan Engkau terus memimpin kami sehingga kami memasuki kerajaan surga. Dengan ini kami memohon pimpinan penyelamatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Jumpa lagi Sabat datang.